Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 10 Agustus 2022. Kita akan memulai kehidupan kita hari ini. Mari sejenak Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di saat ini. Kemurahan-Mu dan anugerah-Mu Engkau terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami sebelum melakukan kegiatan kami Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu, sehingga kami dapat juga melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Injil jelaskan bahwa Dia pasti akan kembali. Namun hanya Sang Bapa yang tahu kapan Dia kembali. Lalu apa yang harus dilakukan dalam penantian ini? Yang pertama, kita menanti dengan kewaspadaan seperti seorang hamba yang pinggangnya tetap terikat dan siap membuka pintu apabila Kristus datang kembali. Maksudnya kita menanti dalam kesiapan untuk melayaninya. Kedua, gambaran tentang hamba yang harus memastikan bahwa tugas yang diberikan Tuhan rumah dikerjakan dengan baik, menjadi gambaran bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan kembali, kita harus tetap menjalani pekerjaan kita dengan kesetiaan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, penantian kita akan kedatangan Kristus seharusnya tidak membosankan. Sebaliknya, penantian ini adalah penantian yang penuh kegembiraan. Ia bisa datang kapan saja sehingga seluruh waktu kita menjadi bermakna karena penantian itu. Hari-hari kita seharusnya menggembirakan karena dijalani dalam kewaspadaan dan kesiapan untuk melayani Dia yang akan datang. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan saat ini juga seharusnya menjadi penuh makna karena dikerjakan dalam rangka menyenangkan Dia yang akan datang dalam kemuliaannya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu sejenak Engkau anugerahkan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan pada saat ini Tuhan dalam kehidupan kami untuk tetap setia mengalami berbagai proses dalam kehidupan kami, dalam penantian kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia dan taat menjalankan kehidupan ini berdasarkan kehendak Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami membawa kehidupan kami hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami dalam berbagai tanggung jawab rencana hidup kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami, kesehatan, kekuatan, dan menopang kami dalam kehidupan kami hari ini. Allah Bapa dalam sorga, kami juga mendoakannya Tuhan, umat-Mu yang berada di dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Engkau hadir Tuhan menyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupannya. Biarlah ia terus dimampukan melewati berbagai pergumulan hidup yang mereka hadapi dan alami di dalam kehidupan ini.
Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan pemerintah kami Tuhan dalam tanggung jawabnya mengangkat dan memerintah kami Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah pemerintah kami dapat mengangkat tanggung jawab ini dengan penuh takut akan kepadamu saja. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berseru kepadamu. Amin.